Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baik, hari ini Miss akan menyampaikan materi masih mengenai pecahan, akan tetapi lebih kepada cara mengubah berbagai macam bentuk pecahan ke dalam pecahan yang lainnya. Oke, sebelum belajar, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama, mengubah berbagai macam bentuk pecahan menjadi pecahan biasa. Yang pertama yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ada 3 langkah untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Langkah yang pertama, kalikan penyebut pecahan dengan bagian bilangan bulat. Kemudian langkah yang kedua, jumlahkan hasilnya dengan pembilang. Kemudian yang ketiga, hasil penjumlahan ditulis sebagai pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. Contoh, ubahlah 1/2/8 menjadi pecahan biasa. Cara penyelesaiannya, kalian lihat, 1/2/8 ini adalah bilangan pecahan campuran. Kemudian, untuk mengubah bilangan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, yang pertama, yang tadi dikatakan langkah yang pertama yaitu kalikan penyebut pecahan dengan bagian bulat. Berarti kita harus mengalikan penyebutnya dengan bilangan bulat. Penyebutnya itu 8, bilangan bulatnya adalah 1. Berarti 8 dikali 1. Kemudian setelah itu kita jumlahkan dengan pembilangnya. Berarti 8 dikali 1 ditambah 2. Sedangkan penyebutnya tetap, ya, angka 8. Selanjutnya 8 dikali 1 ditambah 2 per 8. 8 ditambah 2 10, penyebutnya tetap 8. Jadi pecahan campuran 1/2/8 sama dengan 10/8. Selanjutnya yang kedua, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Caranya yaitu kita harus mengubah angka di belakang koma menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Setelah itu kita sederhanakan hasil daripada setelah kita mengganti penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, untuk catatan kita lihat, bila bilangan desimal satu angka di belakang koma, maka penyebutnya kita ganti jadi per 10. Kemudian jika bilangan desimal 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah per 100. Dan jika bilangan desimal 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya per 1000. Kita lihat sini. Contoh, ubahlah 0,75 menjadi pecahan biasa. Nah, penyelesaiannya untuk menjadikan desimal, bilangan desimal 0,75 ini ke dalam bentuk pecahan biasa, kita lihat di belakang koma, angka 0,75 ini ada 2 angka 7 dan angka 5. Karena ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya kita ganti menjadi 100. Sedangkan pembilangnya adalah angka 75 tersebut. Nah, setelah kita ganti penyebutnya dengan angka 100, kita rubah jadi pecahan biasa, kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Yaitu dengan cara membagi bilangan penyebut dengan pembilang kita bagi dengan bilangan yang sama. Untuk menyederhanakan 75/100 ini kita bagi sama-sama dengan angka 25 supaya hasilnya lebih sederhana atau lebih kecil. Kita bagi 75 dibagi 25 itu 3, kemudian 100 dibagi 25 adalah 4. Jadi bilangan desimal 0,75 jika kita rubah menjadi pecahan biasa adalah 3/4. Selanjutnya, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Bagaimana mengubah persen, bilangan persen menjadi pecahan biasa? Langkahnya,
kita harus mengubah persen ke dalam bentuk bilangan pecahan per 100. Setelah itu baru kita sederhanakan. Contoh, ubahlah 50% menjadi pecahan biasa. Nah, jika tanda persen, berarti 50% ini, persen ini berarti dia per 100. Ya, kalian harus ingat, persen itu berarti berpenyebut 100. 50% berarti 50 per 100. Nah, setelah kita rubah dalam bentuk pecahan biasa, kita sederhanakan lagi supaya hasilnya lebih kecil bilangannya. 50 per 100 kita bagi dengan angka yang sama. 50 kita bagi 50, kemudian 100 kita bagi dengan 50. 50 dibagi 51, kemudian 100 dibagi 52. Berarti 50% jika kita rubah menjadi pecahan biasa, angkanya menjadi 1 per 2. Selanjutnya, mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Ada dua cara untuk mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Cara yang pertama, kalian harus mengubah penyebutnya menjadi 100, 10, 100 atau 1000 dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua, membagi pembilang dengan penyebut sampai habis. Contoh, tentukan bentuk desimal dari 1/4. Kita pakai cara yang pertama dulu. Nah, cara yang pertama yang tadi yaitu mengubah penyebutnya menjadi 100. Kita lihat 1/4. Nah, penyebutnya itu 4. Kalau kita jadikan 10 itu tidak bisa karena perkalian 4 itu tidak ada yang hasilnya 10. Maka kita cari penyebutnya ini supaya menjadi 100. Berarti 4 dikali 25. Karena penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga dikali 25. 1 dikali 25 itu 25, kemudian 4 dikali 25 100. Jadi 25 per 100 jika dijadikan desimal, kita lihat karena 100 maka ada dua angka di belakang koma, jadi 0,25. Nah, cara yang kedua yaitu membagi pembilang dengan penyebut sampai habis. Tadi kan bilangannya 1/4. Nah, kita bagi satunya di dalam, kemudian 4-nya menjadi bilangan pembaginya. Kita lihat sini, 1 dibagi 4. Karena 1 tidak bisa dibagi 4, maka kita harus tambahkan angka 0 di belakangnya 1 ini. Ya, Kak ya. Nah, setelah kita tambahkan, karena kita tambahkan 0, maka di hasilnya kita tambahkan 0, ya, karena kita sudah menambahkan 0. Nah, kemudian setelah kita tambahkan 0, kita kalikan 4 dikali 0, hasilnya 0. Kemudian kita kurangi 10 dikurang 0, 10. Selanjutnya 10 dibagi 4. Perkalian 4 yang hasilnya 10 adalah 4 dikali 2 yang mendekati, ya. Karena kalau 4 dikali 3 itu kelebihan. Jadi kita ambil yang mendekati. 4 dikali 2 8. Kemudian 10-nya kita kurangi dengan 8, yaitu 2. Nah, kenapa ini 0 dari mana? Nah, 0 ini karena 2 dibagi 4 itu tidak bisa, maka kita tambahkan 0 lagi. Nah, untuk penambahan 0 yang kedua, kita tidak perlu menambahkan 0 di hasil pembaginya, ya. Karena penambahan 0 ini supaya bilangannya habis. Jadi kan tadi membagi pembilang dengan penyebut sampai habis. Ya, untuk supaya habis kita tambahkan 0 lagi. Berarti 20 dibagi 4. Perkalian 4 yang hasilnya 20 adalah 4 dikali 5. 4 kali 5 20. Kita kurangi 20 dikurang 20 0. Jadi bilangan 1/4 hasilnya adalah 0,5 jika kita rubah menjadi bilangan desimal. Selanjutnya, mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Nah, bagaimana cara mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk desimal? Caranya yang pertama, kalian harus memisahkan bagian bilangan bulat dan bagian pecahan.
Kemudian mengubah bagian pecahan tersebut menjadi bentuk desimal. Yang kedua, mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Kemudian mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Contoh, tentukan bentuk desimal dari 1/3/5. Nah, cara yang pertama, pisahkan bagian bulat dan bagian pecahan terlebih dahulu. Kita lihat sini, 1/3/5. Nah, mana bagian bilangan bulatnya? Bagian bilangan bulatnya yaitu terletak pada angka 1. Di depan sini ya, Kak ya. Nah, angka 1 ini kita taruh di sini. Kita pisahkan. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan bilangan pecahannya. Nah, ini bagian pecahannya yaitu 3/5. Oke, sekarang kita lihat 1 ditambah. Nah, 3/5 ini, nah karena kita mau dia dirubah ke dalam bentuk desimal, maka 3/5 ini kita rubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Ya, seperti yang tadi kita bicarakan di halaman sebelumnya. Nah, penyebutnya kita ganti menjadi 10, 100, atau 1000. Karena penyebutnya 5, maka itu bisa kita rubah menjadi 10. 5 dikali 2, 10. Nah, karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. 3 dikali 2, yaitu 6/10. Jadi 3/5 ini kita rubah menjadi 6/10. Nah, jadi 1 ditambah. Nah, 6/10 ini kita rubah dalam bentuk desimal, yaitu 0,6. Jadi 1 ditambah 0,6 hasilnya 1,6. Jadi 1/3/5 sama dengan 1,6. Nah, cara yang kedua, ubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, ini bilangan pecahan campuran. Bagaimana mengubahnya dia supaya menjadi pecahan biasa? Seperti yang di halaman sebelumnya, kita kalikan penyebut, kita kalikan dengan bilangan bulat, kemudian kita tambahkan dengan pembilang. Berarti 5 dikali 1 ditambah 3, hasilnya 8, kemudian penyebutnya tetap. Nah, 8/5 ini kita rubah ke dalam bentuk desimal. Nah, untuk merubah 8/5 supaya dia bisa menjadi desimal, maka kita kalikan dulu dia. Penyebutnya kita rubah menjadi 10 atau 100 atau 1000. Nah, karena 5 penyebutnya 5, maka kita bisa rubah dalam bentuk bilangan 10, yaitu 5 dikali 2, 10, kemudian 8 dikali 2, 16. Jadi 8/5 ini kita rubah menjadi 16/10. Nah, 16/10 baru bisa kita rubah menjadi 1,6. Ingat, kalau di bawahnya atau penyebutnya 10, maka ada satu angka di belakang koma, yaitu ini angka 6, kemudian di bawahnya angka 1 ya tadi ya. Di halaman sebelumnya. Nah, ini. Oke, dari sini bisa. Oke. Mundur sedikit ke belakang. Kemana? Ngejelasin ya, mundur sedikit. Oh iya, dari sini. Tadi bisa salahnya di mana? Di sini. Ya, mundur sedikit ke mana? Oke, 8/5 ini karena kita mau ganti dia menjadi pecahan desimal, maka penyebutnya kita ganti menjadi 10, 100, atau 1000 ya. Karena penyebutnya 5, maka bisa kita rubah menjadi 10. Itu kita kalikan dengan 2. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga kita kalikan 2. 8 dikali 2, 16. Kemudian 5 dikali 2, 10. Nah, kita rubah dari 16/10-nya, kita rubah menjadi 1,6 ya. Karena penyebutnya 10, maka di belakang koma ada satu angka seperti penjelasan sebelumnya ya, Kak. Jadi 1/3/5 jika kita rubah ke dalam bentuk desimal adalah 1,6. Selanjutnya, mengubah bentuk desimal menjadi pecahan lain. Kita lihat sini ada contoh, ubahlah 0,25 menjadi pecahan biasa. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat 0,25
Di belakang koma ada berapa angka, Kak? Ada dua angka. Nah, kita ingat penjelasan yang sebelumnya. Kalau 2 angka di belakang koma, berarti penyebutnya berapa? Iya, penyebutnya 100. Kemudian pembilangnya adalah angka 25. Berarti 25 per 100. Nah, setelah kita rubah bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa, kita sederhanakan supaya hasilnya lebih kecil. Ya. Untuk menyederhanakan, kita ingat kembali penjelasan sebelumnya. Ya, untuk menyederhanakan pecahan, kita harus membagi bilangan yang sama antara penyebut dan pembilang. Nah, kita bagi 100 kita bagi 25, kemudian 25 kita bagi 25. 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4. Jadi 0,25 jika kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa adalah 1/4. Selanjutnya, contoh yang kedua, ubahlah 1,2 menjadi pecahan campuran. Penyelesaiannya, kita lihat 1,2 ada berapa angka di belakang koma? 1. Ya, kalau ada 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Kemudian pembilangnya adalah angka 12. Nah, seperti biasa, setelah kita rubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa, lalu kita sederhanakan kembali. Ya, untuk menyederhanakannya, kita bagi dengan bilangan yang sama antara penyebut dan pembilang. Jadi pembilangnya kita bagi 2, penyebutnya juga kita bagi 2. 12 dibagi 2 6, kemudian 10 dibagi 2 5. Ya, jadi 6/5 hasilnya ya. Nah, 6/5 ini kalau kita rubah menjadi pecahan campuran adalah seperti ini. Ya, kenapa 1/5? Karena yang tadi yang penjelasan sebelumnya, ya, mengubah pecahan campuran jadi biasa. Nah, ini kebalikannya. Berarti kita bisa kalikan penyebutnya dengan bilangan bulat, kemudian kita jumlahkan dengan pembilangnya. Berarti 5 kita kalikan 1, 5 ditambah 1, 6. Ya, 6/5. Jadi 1,2 sama dengan 1/5. Baik. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Ya, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.